Bantu dengan klik tombol subscribe agar selalu berkembang. Dahulu kala ada dua kerajaan yang bernama Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayangnegara dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayenggrana. Dikisahkan kedua kerajaan itu masih terletak dalam satu wilayah yang bernama Kahuripan. Sebelum Raja Airlangga, pendiri Kerajaan Kahuripan, meninggal, meminta dari dua kerajaan agar tidak terjadi peperangan dengan cara menikahkan, yaitu dari Pangeran Kusumayuda dari Kerajaan Kediri dan Putri Dewi Candrakirana dari Kerajaan Jenggala. Akhirnya Kerajaan Jenggala dan Kediri pun bersatu. Pada suatu hari terjadi peperangan antara Kerajaan Jenggala dengan musuhnya yang membuat Pangeran Kusumayuda terpaksa berpisah dengan istrinya, yaitu Dewi Candrakirana. Terjadilah pertempuran antara dua kerajaan yang sangat sengit. Dewi Candrakirana memutuskan untuk pergi dari kerajaan saat perang berlangsung tanpa mengabari suaminya, yaitu Pangeran Kusumayuda. Dewi Candrakirana pergi jauh dari Kerajaan Jenggala dan bersembunyi di sebuah desa. Di sana ia menyamar menjadi gadis kampung dan hidup mengabdi pada janda kaya yang bernama Nyai Intan. Nyai Intan memiliki 3 orang anak yang diberi nama Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Putri Dewi Candrakirana diangkat anak oleh Nyai Intan dan diberi nama Klenting Kuning. Setiap hari Klenting Kuning mengerjakan tugas rumah sendirian tanpa dibantu ketiga saudaranya. Sementara di Kerajaan Jenggala, Pangeran Kusumayuda berhasil memukul mundur musuhnya. Bukannya senang, tetapi Pangeran justru bersedih lantaran mengetahui sang permaisuri Dewi Candrakirana meninggalkan istana dan tidak ada seorang pun yang tahu Putri Candrakirana berada. Lalu sang pangeran pun mengutus seorang untuk mencari tahu keberadaan Putri Candrakirana. Setelah utusan mencari kesana kemari keberadaan sang permaisuri, kemudian utusan kembali ke istana dan melapor ke sang raja. Utusan berkata, "Hamba ingin menyampaikan berita gembira kepada Baginda Raja." Baginda Raja menjawab, "Apakah tentang permaisuri? Apakah kau berhasil menemukan di mana istriku berada?" Utusan menjawab, "Hamba melihat seorang gadis yang mirip dengan Putri Permaisuri, tetapi hamba belum yakin apakah ia adalah Putri Dewi Candrakirana atau bukan, karena ia bekerja sebagai pembantu rumah seorang janda." Mendengar penjelasan dari utusannya, sang pangeran memutuskan membuktikan sendiri siapa sosok yang dilihat utusannya. Pangeran segera pergi dengan menyamar sebagai pemuda desa. Ia pun mengganti namanya menjadi Ande Ande Lumut dan menumpang tinggal di rumah seorang perempuan tua. Setelah beberapa hari kemudian, ia meminta para pengawalnya, utusannya, untuk menyebarkan sayembara ke seluruh pelosok desa. Isi sayembara itu adalah bahwa ada seorang pangeran yang sedang mencari calon istri. Terdengarlah kabar bahkan sampai di telinga Klenting Kuning dan keluarga Nyai Intan yang tinggal di desa seberang. Nyai Intan dan ketiga putrinya sangat bergembira ingin mengikuti sayembara. Klenting Abang, Klenting Ijo,
dan Kelenteng Biru pun berusaha untuk berdandan sedemikian rupa agar terlihat cantik mempesona, berharap mampu menaklukkan hati sang pangeran. Lain hanya dengan Kelenteng Kuning, tidak berniat untuk mengikuti sayembara karena merasa masih mempunyai sang suami, yakni Pangeran Kusumayuda. Ketika Kelenteng langsung bergegas pergi, Kelenteng Kuning justru berangkat ke sungai untuk mencuci baju seperti biasanya. Ketika sedang mencuci, tiba-tiba ada seekor burung bangau datang menghampiri Kelenteng Kuning. Burung bangau berbicara dengan Kelenteng Kuning, menyuruhnya untuk ikut sayembara. "Tuan Putri, pergilah ke tempat sayembara," kata burung bangau. "Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Pangeran Kusumayuda. Bawalah cambuk ini jika sewaktu-waktu Tuan Putri memerlukan pertolongan." Burung itu pergi usai meletakkan cambuk di dekat Kelenteng Kuning. Setelah berbicara dengan burung bangau, Kelenteng Kuning memutuskan untuk berlari pulang ke rumah dan bersiap untuk ikut sayembara. Di waktu bersamaan, ibu dan 3 saudari angkatnya sudah sampai ke sebuah sungai, sedang berpikir mencari cara untuk bisa menyeberangi sungai, dikarenakan tidak ada perahu untuk dijadikan tumpangan. Tiba-tiba ibu dan saudarinya melihat seekor kepiting raksasa mengapung di permukaan air, yaitu Yuyu Kangkang namanya, makhluk yang sengaja diutus Ande-Ande Lumut untuk menguji wanita-wanita yang hendak ikut sayembara. Nyai Intan dan para kelenteng berkata, "Hei Yuyu Kangkang, maukah menyeberangkan kami semua?" Yuyu Kangkang berbicara, "Boleh dengan syarat ciumlah aku." Yuyu Kangkang mengajukan syarat agar para wanita itu mau menciumnya jika ingin diantar ke seberang sungai. Lalu syarat tersebut disanggupi salah satu kelenteng agar dapat menyeberangi sungai. Akhirnya Yuyu Kangkang mau menolong Nyai Intan dan ketiga anaknya. Para kelenteng dan Nyai Intan sudah berhasil menyeberangi sungai. Tak berapa lama kemudian, Kelenteng Kuning sampai di sungai dan ia juga meminta bantuan kepada Yuyu Kangkang. Kepiting raksasa itu mengajukan syarat yang sama seperti yang diajukan kepada para kelenteng sebelumnya. Tidak seperti kelenteng-kelenteng lain, Kelenteng Kuning menolak dan memohon agar Yuyu Kangkang mau membantunya tanpa harus mengajukan syarat yang hina kepadanya, yaitu mencium Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang sendiri tetap gigih menolak, hingga akhirnya Kelenteng Kuning memukulkan cambuknya ke sungai. Tiba-tiba sekitar air sungai perlahan-lahan surut. Hal itu membuat Yuyu Kangkang ketakutan dan ia jadi terburu-buru menyeberangkan Kelenteng Kuning, bahkan mengantarkannya sampai ke kediaman Ande-Ande Lumut. Kelenteng Abang, Kelenteng Biru, dan Kelenteng Ijo maju satu persatu menggoda Ande-Ande Lumut, tetapi tidak ada yang mampu meluluhkan hatinya. Malahan Pangeran Kusumayuda hanya tersenyum ketika melihat ketiga kelenteng sambil berkata, "Putri Nyai cantik-cantik, tapi aku tidak akan memilih seorang pun dari mereka karena mereka bekas si Yuyu Kangkang." Ketiga kelenteng terheran-heran karena Ande-Ande Lumut tahu mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Sesaat kemudian Kelenteng Kuning masuk dan ternyata Ande-Ande Lumut sudah mengetahuinya. Ia pun meminta pengawal untuk membawa Kelenteng Kuning maju ke hadapannya. "Aku memilih gadis ini sebagai permaisuriku," ucap Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut lalu menjelaskan siapa dirinya sebenarnya.
aku adalah seorang pangeran yang sedang menyamar untuk mencari permaisurinya yang telah lama pergi. Dan Kelenteng Kuning juga menjelaskan dirinya adalah seorang putri yang dahulunya ketika perang berlari untuk bersembunyi. Dengan cambuk sakti pemberian burung bangau, ia mengubah dirinya menjadi sosok yang cantik jelita. Di saat itulah mereka dipertemukan kembali, pasangan seorang raja dan seorang putri. Mereka hidup bahagia, telah kembali bersama-sama lagi ke kerajaan. Sementara Nyai Intan dan ketiga putrinya sangat malu atas semua perbuatannya selama ini, dan mereka juga kembali pulang ke rumahnya. Pesan moral Ande-Ande Lumut adalah kita harus bisa menjaga kehormatan diri kita ketika kita sudah mempunyai seorang pendamping seperti Kelenteng Kuning yang tetap menjaga diri agar tidak terpengaruh pucuk rayu dari Yuyu Kangkang untuk menciumnya. Kita tetap harus bersungguh-sungguh agar kita dapat mencapai apa yang kita harapkan dan kita impikan.